Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, anak-anak sekalian, khususnya kelas 9, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga kita masih terus bisa melaksanakan kegiatan ubudiyah kita berupa taklim, yakni menambah wawasan keilmuan kita baik melalui lembaga-lembaga formal maupun kegiatan-kegiatan yang lain yang tidak ada di sekolah misalnya. Secara formal, kegiatan pembelajaran kalian sebentar lagi sudah mau selesai. Anak-anak sekalian, untuk mengukur, untuk mengetahui kemampuan seseorang, baik manusia pada skala luas dalam kehidupannya maupun seorang pelajar yang berada di lingkungan sekolah atau madrasah, untuk mengetahui kualitas seberapa banyak ilmu yang ia dapatkan, seberapa jauh ilmu yang dia pahami, maka itu tidak akan bisa diketahui tanpa melalui ujian. Kalian sudah tahu emas itu kadarnya berapa karat, itu melalui proses uji berupa dibakar. Kalian juga sebentar lagi akan dibakar melalui ujian-ujian, baik ujian tulis maupun ujian praktek. Itu semua adalah bagian dari salah satu cara untuk menguji, untuk mengetahui berapa kadar karat kalian, berapa besar, seberapa jauh ilmu yang kalian miliki. Nah, oleh karena itu, selain ujian tulis, nanti akan ada ujian-ujian praktek. Khusus untuk materi akidah akhlak dan Quran hadis yang kebetulan kalian belajar sama Pak Mabrur, maka pada kesempatan ini Pak Mabrur ingin menunjukkan kisi-kisi ujian prakteknya apa saja, Pak. Nah, ini yang harus kalian ketahui ya. Anak-anak sekalian, yang pertama dari materi akidah akhlak dulu. Untuk materi akidah akhlak, tidak semua bab, artinya mulai bab pertama sampai terakhir itu akan disuruh praktek semua, tidak. Pak Mabrur hanya ingin kalian membuat video 3 macam video pendek saja. 3 macam video pendek tentang akhlak terpuji. Nah, akhlak terpuji itu amat sangat banyak, tidak bisa dihitung, artinya saking banyaknya maksudnya. Tetapi kalian hanya tunjukkan saja, buat 3 video pendek tentang akhlak terpuji berupa membantu orang tua kalian di rumah. Bisa ketika kalian membantu ibumu di dapur, membantu ayah atau ibumu di toko bagi yang punya toko, membantu pekerjaan ayah apa, misalnya nyuci sepeda motornya, mencuci mobilnya, membersihkan rumahnya, atau membantu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Tolong syuting, videokan 3 macam perilaku kalian ketika membantu orang tua. 3 macam video pendek saja. Misalnya, 1 tentang membantu ibu, 2 membantu ayah pas apa gitu ya, yang ketiga membantu ayah atau ibu pas apa gitu. Pokoknya buatlah 3 video pendek pada saat kalian sedang membantu pekerjaan orang tua. Paham ya anak-anak ya?
Sekali lagi tugas praktek nanti anak-anak adalah membuat 3 video pendek tentang perilaku kalian yang terpuji berupa membantu pekerjaan orang tua kalian. Selanjutnya adalah Al-Quran Hadis. Al-Quran Hadis nanti kalian harus mempraktekkan bacaan yang di situ mengandung ketentuan makhorijul huruf. Makhorijul huruf itu tentang keluarnya bunyi huruf dari mulut atau dari lisan kalian. Juga hukum nun sukun atau tanwin yang meliputi izhar, idgham bi guna, idgham bila guna, iklab, ikhfa, ya. Dan juga hukum mim sukun, ada izhar syafawi, ada idgham mimi, ada ikhfa syafawi, dan yang terakhir adalah bacaan imalah. Nah, ayat-ayat tadi diambil dari mana, Pak? Nah, ini saya lanjutkan. Ayat tadi yang mengandung hukum makhorijul huruf, hukum nun sukun, hukum mim sukun, ada izhar, idgham, ikhfa, idgham mimi, izhar syafawi, dan bacaan imalah tadi, kalian bisa mempelajari ayat-ayat yang ada di slide ini ya. Yang pertama, berlatihlah kalian di Al-Quran surat Hud ayat 41. Waqo misalnya begini, Bismillahirrahmanirrahim, waqola, bunyi qafnya itu gimana? Waqola rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Inna itu ada bacaan guna, inna rabbi laghafurur rahim, ada tanwin bertemu dengan ro, bacaan apa? Kemudian yang kedua, mulai dari bacaan atau imalah tadi yang pertama ya. Kemudian ada ayat berikutnya, dilanjut lagi dengan tentang Al-Quran surat Fussilat ayat 44. Walau ja'alnahu Qur'anan jamiyal laqalu, itu banyak bacaan anak-anak ya. Ada matobi'i, ada kol-kolannya gimana, baca huruf qaf gimana, makhorijul hurufnya bagaimana, ainnya bagaimana, baca tashilnya bagaimana. Baca tashilnya bagaimana. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyal laqalu laula fussilat ayatuhu Nah, dulu sudah pernah Pak Mafrul menjelaskan. Tadi yang pertama jelas, yang kedua agak lentur, tidak jelas. Jamiyyu wa arabiyyun qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqru wa huwa alaihim. Anak-anak sekalian, di situ banyak bacaan makhorijul hurufnya gimana, jim, ain, qaf, kemudian ada idgham bi guna, ada idgham bila guna, ada idhar syafawi. Prakteknya bagaimana? Itu anak-anak ya. Yang ringkasnya, ayat-ayat yang kalian pelajari bisa dibuka lagi pada video-video kalian yang sudah pernah diajarkan oleh Pak Mabrur tentang bacaan gharib. Mulai dari imala, ada ismam, ada tashil, ada nakol. Nah, itu anak-anak ya. Intinya itu. Ini ada ayat nakol, ini nakol. Bisa kalian buka di Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar. Gimana baca khoknya? Qaumum min qaumin asa ayyakunu khairam minhum
wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi salis mul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humul zalimun. Ini anak-anak ya yang harus kalian perhatikan. Jadi ayat-ayat prakteknya mulai dari yang ditanyakan tadi makhorijul hurufnya, nun sukun dan mim sukun serta bacaan-bacaan gharib mulai dari imalah, ismam, nakol dan tashil anak-anak ya. Sekali lagi yang akan keluar sebagai materi ujian praktek Quran hadis adalah bunyi Al-Quran dalam hal ismam, imalah, tashil, dan nakol yang semuanya ada di slide video ini. Bisa kalian pelajari berulang-ulang, nanti silakan di videokan. Jadi silakan kalian itu ngaji, kemudian di video lah, videonya itu disetorkan, dilaporkan ke Pak Mabrur. Nah, itu yang penting isi materi ujian prakteknya, yaitu tadi bacaan gharib mulai dari imalah, ismam, tashil, dan nakol. Di dalam ayat-ayat tersebut mengandung bacaan non sukun, mim sukun, dan bacaan-bacaan gharib ya. Demikian anak-anak yang bisa Pak Mabrur jelaskan melalui penyampaian kisi-kisi ujian praktek akidah akhlak dan Al-Quran hadis. Mudah-mudahan kalian bisa lancar semua, sukses. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.